Sejarah merupakan mata rantai yang tidak boleh kita lupakan, sebab ada pelajaran yang akan bisa kita ambil untuk masa kini dan kehidupan yang akan datang. Pancasila menjadi pondasi utama yang mengarahkan seluruh kebijakan dan kehidupan sosial politik Indonesia. Namun, perjalanan menuju lahirnya Pancasila bukanlah hal yang instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Berikut rangkuman sejarah lahirnya Pancasila, mulai dari awal mula gagasannya hingga penetapan Hari Pancasila. Kelahiran Pancasila diawali oleh lahirnya rasa nasionalisme. Dari sinilah yang menjadi awal pembuka pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Saat itu, Jepang yang menduduki Indonesia mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Dalam situasi ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia supaya untuk mempertahankan dukungan rakyat Indonesia. Pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Josakai. Tugas utama BPUPKI adalah mempersiapkan dasar-dasar negara Indonesia yang akan segera merdeka. Sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Soekarno mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara, lalu diterima oleh 3 ulama pendiri bangsa, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Abdul Qohar Muzakir dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Agus Salim dari Syarikat Islam, dan seluruh anggota BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan pendapat tentang 5 prinsip gagasan tentang dasar negara. Yang pertama yaitu nasionalisme, kedua internasionalisme, ketiga demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip ini oleh Soekarno diberi nama Pancasila yang berasal dari bahasa Sangsekerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Namun ditolak oleh 3 ulama pendiri bangsa karena ketuhanan menjadi sila yang terakhir dan istilah musyawarah diganti menjadi demokrasi. Setelah pidato Soekarno, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno sendiri berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini berisi 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Meskipun masih terdapat sedikit perbedaan dengan Pancasila yang kita kenal saat ini, terutama pada sila pertama. Terdapat beberapa tokoh yang terlibat dalam Panitia 9. Di antaranya Insinyur Soekarno,
Drs Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakkar, Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Dalam pembahasan Panitia 9 yang tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun begitu, hasil pembahasan Panitia 9 pada saat itu masih menimbulkan beberapa perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam mengenai sila yang pertama. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama pada Pancasila yaitu ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Dalam peristiwa itu terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam istilah pemuda pada waktu itu yaitu mengamankan. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71, Jakarta. Dengan banyaknya peristiwa yang terjadi, akhirnya dicetuskan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno. Selanjutnya, naskah itu diketik oleh Sayuti Melik. Rencana pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata malah menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi. Seperti halnya Belanda yang ingin menjajah kembali dan juga menguasai Indonesia dengan berbagai dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Permasalahannya adalah ketika Indonesia kembali negara kesatuan, ternyata tidak menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bernegara, sehingga menimbulkan persoalan kehidupan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950, dilaksanakanlah pemilu pertama pada 1955 untuk membentuk 2 badan perwakilan, yaitu Badan Konstitusi yang akan mengemban tugas membuat konstitusi atau undang-undang dasar, dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen. Pada 1956, Badan Konstitusi mulai bersidang di Bandung untuk membuat undang-undang yang definitif sebagai pengganti Undang-Undang Sementara 1950. Sebenarnya setelah banyak pasal-pasal yang dirumuskan, akan tetapi sidang menjadi perdebatan yang seru ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara. Di satu pihak, yaitu Partai
partai Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama, Perti, dan Sarekat Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara. Di pihak lain, partai-partai nasional seperti Komunis, Sosialis, Kristen, dan Katolik menghendaki Pancasila. Perdebatan ini berakhir dengan keluarnya dekret Presiden Soekarno yang berisi demokrasi terpimpin dan pembubaran Dewan Konstitusi dan penetapan Pancasila sebagai dasar. Sejak perdebatan dalam Dewan Konstitusi, Soekarno yang dalam sistem parlemen kabinet pemerintahan menurut UUD 1950 berubah menjadi kepala pemerintahan menurut UUD 1945. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret. Selanjutnya, Presiden Soekarno terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945. Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP nomor 3 MPRS 1950. Kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida. Akhirnya berada dalam posisi tertinggi yang membawahi Ketua MPRS, Ketua DPR, dan Ketua DPA. Presiden Soekarno diberi gelar kebesaran, bahkan dikultuskan, hingga membuatnya memerintah secara diktator. Selain itu, Soekarno dibantu oleh partai dan negara komunis, terutama Cina yang dipimpin oleh Mao Tse-tung. Pancasila yang menjadi dasar negara hari ke hari diwarnai komunis, dan Soekarno menafsirkan dengan konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, sehingga menyebabkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Pertentangan antar pihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI yang mengakhiri kekuasaan Soekarno dan digantikan oleh Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto. 1. Sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari progres inkulturasi dan akulturasi. Hasil inkulturasi yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Sedangkan akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar budaya yang berlangsung lama. Pengertian tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, bahkan dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Sebagai kepribadian bangsa, disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tindakan serta meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan dilaksanakan secara simultan. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa, berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat
dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa, lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. 5 adalah sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh pendiri negara. Kita juga perlu mengetahui bahwa Pancasila memiliki sumber historis, sosiologis, dan politis. Dari sumber historis kita mengetahui bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Melalui sumber sosiologis kita juga mengetahui tentang gotong royong dan adanya pajak sebagai pelaksanaan pembangunan untuk masyarakat Indonesia. Dan secara politis contohnya seperti pada masa Orde Baru dan pada masa Orde Lama. Ada juga argumen tentang Pancasila yaitu seperti pembuatan dan penetapan undang-undang dalam membuat keputusan yang salah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada negara. Pancasila juga memiliki esensi dan urgensi untuk bangsa Indonesia. Esensi dapat kita pahami melalui filosofis Grundslag yang artinya mengandung unsur-unsur seperti alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Dan Weltanschauung yang mengandung unsur-unsur yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Sedangkan urgensi itu sendiri adalah pengidentikan Pancasila dengan ideologi, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rejim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.